5 tahun yang lalu, Zain menatap laki-laki paruh baya di depannya dengan tatapan tidak percaya. Laki-laki itu, Pak Atmaja, pemilik perusahaan otomotif tempat Zain bekerja. Menikahi Inara, Pak? Suara Zain terdengar bergetar. Ruangan Pak Atmaja yang dingin mendadak terasa panas buat Zain. Iya, Nak, Inara hamil. Laki-laki di depan Zain itu menunduk. Zain terhenyak. Hamil? Zain mendesis. Tolong bantu Bapak untuk menutup aib ini, Nak. Wajah laki-laki gagah yang kini terlihat begitu letih itu terangkat. Matanya menatap Zain dengan penuh pengharapan. Tetapi, Pak, Zain menatap Pak Atmaja dengan tatapan bingung. Hanya kamu yang bisa Bapak percaya, Zain. Hanya kamu yang Bapak yakin bisa membantu keluarga Bapak. Zain menengguk salivanya dengan susah payah. Maaf, Pak. Bukankah Inara sudah punya kekasih? Apakah kekasihnya itu telah menghamilinya? Kenapa tidak kekasihnya saja yang menikahi Inara? Zain memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya. Itulah permasalahannya, Nak. Kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Keluarganya mengirimnya ke luar negeri. Mata Pak Atmaja terlihat berkilat. Kilatan emosi yang tidak bisa disembunyikannya. Zain menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk memenuhi rongga dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Apakah Inara bersedia, Pak? Zain masih mencoba mencari celah untuk menghindari takdir yang dirasakannya begitu tidak berpihak kepadanya. Bersedia atau tidak, dia harus tetap memberikan ayah untuk anak yang sedang dikandungnya. Suara Pak Atmaja terdengar begitu mantap. Zain kembali menghirup napas panjang. Laki-laki yang dianugerahkan memiliki wajah tampan itu benar-benar melihat jalan buntu. Ia tidak melihat celah untuk bisa menolak permintaan bosnya itu. Baiklah, Pak, saya akan membicarakan hal ini terlebih dahulu dengan ayah. Dengan berat hati, Zain akhirnya memberi jawaban. Terima kasih, Nak. Bapak tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Pak Atmaja bangkit dan langsung memeluk Zain dengan erat. Mata laki-laki berusia 50-an tahun itu mulai berembun. Zain mengangguk dan membalas pelukan laki-laki baik hati itu dengan badan serasa melayang. Benarkah ini takdirnya? Bapak akan segera mempersiapkan pesta pernikahan kalian. Pak Atmaja merenggangkan pelukannya dan menepuk-nepuk pundak Zain dengan wajah berseri. Seakan-akan dia sudah yakin dengan yang akan terjadi selanjutnya. Saya permisi kembali ke ruangan, Pak. Zain bangkit dan mengangguk hormat pada Pak Atmaja. Silahkan, saya juga harus segera menghadiri meeting. Pak Atmaja ikutan bangkit dan berjalan beriringan dengan Zain menuju ke pintu. Sampai di ruangannya, Zain menghembuskan tubuhnya di kursi dengan kepala yang terasa berat. Laki-laki yang berusia 27 tahun itu mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya ke meja. Inara, gadis cantik anak seorang pengusaha sukses yang masih duduk di bangku kuliah. Zain yakin tidak ada laki-laki yang tidak akan tergoda dengan paras cantik Inara. Gadis itu memiliki segalanya, tetapi tidak buat Zain. Apalagi dalam kondisinya yang bukan perempuan seperti itu yang Zain inginkan untuk menjadi pendamping hidupnya, apalagi menjadi ibu dari anak-anaknya kelak. Meski Zain bukanlah laki-laki soleh, tetapi ia tetap menginginkan perempuan yang soleha untuk menjadi teman hidupnya. Selama ini Zain juga jarang berkomunikasi dan berinteraksi dengan Inara, karena Zain juga sadar siapa dirinya. Zain merasa tidak sepadan berteman dan bergaul dengan gadis yang selalu berpenampilan modis itu. Tetapi Zain menghormati Inara sebagai anak dari bosnya dan sebagai seorang perempuan. Zain sebenarnya telah memiliki calon pemilik hatinya, Amelia, seorang gadis sederhana anak dari ART yang bekerja di rumah Pak Atmaja. Amelia memang tidak secantik Inara, tetapi sikapnya yang begitu menjaga diri membuat Zain menaruh simpati pada gadis 22 tahun itu. Lama-lama rasa simpati itu pun berubah menjadi rasa suka, dan Zain telah berniat untuk melamar Amelia begitu gadis itu lulus dari bangku kuliah. Zain yakin jika Amelia juga memiliki perasaan padanya, Zain bisa merasakan akan hal itu. Meski gadis itu tidak pernah menunjukkan perasaannya pada Zain, karena Amelia seorang gadis baik dan memiliki harga diri yang gadis manis itu juga sudah menutup auratnya. Satu hal yang menjadi syarat buat Zain jika kelak memiliki istri, yakni istrinya harus memakai jilbab.
Tetapi kini, impiannya untuk merajut masa depan dengan Amelia hancur sudah. Zain tidak akan sanggup menolak keinginan seorang Atmaja, laki-laki yang telah mengangkat keluarganya dari kemiskinan. 13 tahun lalu, ayah Zain hanyalah seorang pengumpul barang-barang bekas, tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana dengan kondisi ibunya yang sakit-sakitan. Hidup mereka sekeluarga sangat memprihatinkan. Penghasilan sang ayah tidak menentu, kadang ada, kadang tidak ada sama sekali. Suatu hari, terjadilah sesuatu yang mengubah hidup mereka sekeluarga, sebuah takdir yang sangat indah. Ayah Zain, Pak Oji, seperti biasanya melewati jalan menuju penampungan barang-barang bekas. Di tengah jalan, ia mendapati Pak Atmaja sedang kebingungan dengan ban mobil yang bocor. Entah mengapa pada hari itu, Pak Atmaja menyetir sendiri, padahal ia punya supir pribadi yang biasanya selalu mengantarnya kemana-mana. Pak Oji yang melihat Pak Atmaja kepanasan, menawarkan jasa untuk mengganti ban mobil yang bocor tersebut. Karena tidak sabar menunggu supirnya datang menjemput, Pak Atmaja pun mempersilahkan Pak Oji untuk membantunya mengganti ban mobil. Itulah awal pertemuan keluarga Zain dengan Pak Atmaja. Esok harinya, Pak Atmaja mendatangi rumah kontrakan keluarga Zain dan menawarkan pekerjaan untuk Pak Oji, yaitu sebagai supir pribadi buat anak gadisnya yang kala itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Tentu saja Pak Oji menerima tawaran tersebut dengan sukacita. Kebetulan sebelum menikah, laki-laki berperawakan tegap itu pernah belajar mengendarai mobil angkot milik pamannya. Pak Atmaja membantu menguruskan SIM, memberikan beberapa setel pakaian, dan juga sepatu. Sejak saat itu, tidak terhitung kebaikan Pak Atmaja yang telah mereka terima. Entah mengapa, pengusaha kaya raya itu begitu baik pada keluarga mereka, memberikan sebuah rumah sederhana yang membuat mereka tidak harus memikirkan biaya sewa kontrakan setiap bulannya, membantu pengobatan ibu Zain, membiayai kuliah Zain sampai selesai. Meski setiap hari Zain bekerja paruh waktu sebagai cleaning service di kantor laki-laki itu. Jika kuliah sore, maka Zain akan bekerja di pagi hari. Begitu juga sebaliknya. Jika kuliah pagi, maka Zain akan bekerja sore hari. Zain benar-benar diberi kemudahan oleh Pak Atmaja dengan jam kerja yang fleksibel. Zain tidak tahu jika tidak ada Pak Atmaja yang menjadi penyelamat keluarga mereka, entah bagaimana nasib Zain dan keluarganya saat ini. Zain tidak yakin ia akan bisa meraih gelar sarjana lalu bekerja di perusahaan sebesar ini. Ayahnya barangkali masih akan mendorong gerobak tua, mencari barang-barang bekas. Ibunya mungkin masih akan terbaring lemah di atas ranjang usang tanpa bisa menjalani pengobatan. Begitu juga dengan Ayunda, adik perempuan Zain satu-satunya. Belum tentu akan bisa kuliah jika kehidupan mereka masih seperti yang dulu. Meski Zain sadar, semua itu atas izin Allah. Allah lah yang telah menggerakkan hati Pak Atmaja untuk membantu Zain sekeluarga. Dan sekarang, ketika laki-laki sebaik Pak Atmaja itu memintanya untuk melakukan sesuatu, yakni menikahi anak gadisnya, apakah Zain akan sanggup untuk menolak? Ketika laki-laki yang telah menjadi pahlawan dalam hidupnya dan keluarganya itu meminta bantuannya untuk menutup aib keluarganya, bagaimana ia bisa mengabaikannya? Namun di sisi lain ada Amelia. Dengan kesederhanaan dan kesolehannya yang telah membuat Zain merasa jatuh cinta untuk pertama kalinya. Zain benar-benar merasa dilema. Tiba-tiba ia ingin segera pulang dan membicarakan hal ini dengan ayahnya. Selama ini, sang ayah selalu menjadi tempat Zain berbagi dan berkeluh kesah. Ayah Zain, Pak Oji, selalu bisa menyikapi semua permasalahan dengan bijak. Zain pun mengemasi mejanya dan bersiap untuk pulang.